Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat, Bapak Nandi Kurniawan MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Perpetaan, dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Aziza Fatmasari, salah satu mahasiswa aktif dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2021. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai peta yang sudah saya buat secara digital menggunakan software sebagai nilai pengganti ujian akhir semester mata kuliah ilmu perpetaan dan yang pastinya sebagai wawasan bagi kita semua. Selanjutnya, saya izin untuk share screen peta digital yang sudah saya buat. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu peta? Peta merupakan gambaran atau dari permukaan bumi dengan ukuran yang lebih kecil, biasanya dengan skala tertentu, dan digambarkan di atas bidang data dalam bentuk simbol-simbol yang sifatnya selektif, serta melalui suatu sistem proyeksi tertentu. Peta berfungsi sebagai penunjuk lokasi atau tempat permukaan bumi dan untuk memperlihatkan ukuran luas maupun ukuran jarak di permukaan bumi. Nah, dalam pembuatan peta terdapat syarat-syarat yang harus dilalui. Yang pertama, peta tidak boleh membingungkan pembaca peta dan pengguna peta. Yang kedua, peta mudah dimengerti atau maknanya dapat ditangkap oleh pengguna peta. Dan yang ketiga, dapat memberikan gambaran yang sebenarnya. Nah, pembuatan peta ini bisa dibuat secara manual maupun secara digital. Pembuatan peta secara manual bisa kita lakukan dengan menggunakan kertas dan menggunakan pensil warna, sedangkan peta digital dapat kita buat menggunakan software dan data-datanya bisa kita dapatkan di Google Maps ataupun aplikasi-aplikasi web lainnya. Nah, pada gambar yang saya tampilkan saat ini merupakan salah satu contoh peta digital yang saya buat menggunakan software. Peta digital juga termasuk ke dalam jenis-jenis peta, yaitu peta berdasarkan bentuk, di mana peta digital merupakan sekumpulan data yang mewakili informasi spasial dan atribut, di mana data-data yang sudah kita dapatkan akan disimpan di komputer. Seperti yang kita semua ketahui bahwa komponen-komponen di dalam peta itu sangat banyak. Dan pada peta yang saya buat saat ini terdapat beberapa komponen, yaitu ada koordinat peta, ada judul peta, skala angka, skala garis, alamat angin, keterangan peta, sumber peta, dan identitas pengguna peta sebagai penanda kepemilikan peta. Selanjutnya, judul pada peta yang sudah saya buat, yaitu peta penggunaan lahan kawasan Universitas Gadjah Mada. Seperti yang kita semua ketahui bahwa Universitas Gadjah Mada berada di kota Yogyakarta dan merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia loh. Peta yang saya buat dimaksudkan untuk memberitahu teman-teman ada apa aja sih di kawasan Universitas Gadjah Mada. Dan setelah saya riset lebih jauh, di kawasan Universitas Gadjah Mada banyak sekali tempat-tempat yang dapat kita kunjungi, baik kita sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai seorang pengunjung. Nah, dalam peta, baik peta manual atau peta digital, biasanya terdapat mata angin. Mata angin yang biasa kita gambar pada peta manual itu biasanya cuma ada 4, yaitu barat, timur, selatan, dan juga utara. Nah, pada peta yang saya buat, saat ini terdapat 8 alamat angin, yaitu utara, barat,
timur, selatan, timur laut, tenggara barat daya, barat laut, dan timur daya. Mata angin sendiri merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Nah, selanjutnya dalam peta juga pastinya ada skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak yang aslinya. Pada peta yang saya tampilkan saat ini, terdapat dua skala garis dan juga ada skala angka. Di mana skala angka merupakan jenis skala yang biasa kita lihat atau kita bikin pada peta-peta umumnya. Contoh dari skala angka sendiri terdapat di bawah mata angin yang saya beri kotak. Nah, skala angka pada peta pengenalan kawasan Universitas Gadjah Mada yaitu 1:18.000. Sedangkan skala garis merupakan jenis skala yang dibentuk dengan garis namun memiliki perbandingan satuan. Contohnya terdapat pada bawah skala angka yang kotak-kotak ini termasuk ke dalam skala garis, di mana dijelaskan bahwa 1 cm di peta sama halnya dengan 0,18 km di lapangan. Pada keterangan dijelaskan bahwa kawasan Universitas Gadjah Mada dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang dapat kita lihat pada poligon warna kuning. Bangunan-bangunan ini salah satunya terdapat fakultas-fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Sebagai informasi, Universitas Gadjah Mada memiliki 18 fakultas dan 16 prodi, sudah termasuk sosum dan juga saintek. Wah, banyak banget ya. Nah, contoh dari fakultasnya ada Fakultas MIPA, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, dan masih banyak fakultas-fakultas lainnya. Namun, bangunan-bangunan tersebut bukan hanya ada fakultas aja loh, melainkan juga ada kantor pusat, ada masjid, ada sekolah pasar sarjana, dan juga ada perpustakaan, serta dilengkapi dengan gedung-gedung lainnya yang berada di kawasan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya dapat kita lihat di peta terdapat poligon berwarna hijau tua. Poligon hijau tua dimaksudkan sebagai vegetasi, di mana kawasan Universitas Gadjah Mada banyak sekali pepohonan dan taman-taman yang membuat kawasan tersebut menjadi lebih segar dan juga lebih asri. Nah, taman-taman ini biasa digunakan oleh para mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk mengerjakan soal, kerja kelompok, kumpul dengan teman-teman, kumpul organisasi, ataupun hanya ingin bersantai saja. Salah satu taman yang ada di Universitas Gadjah Mada yaitu Taman Winston UGM. Namun, bukan hanya ada taman aja loh di kawasan Universitas Gadjah Mada, ternyata di kawasan Universitas Gadjah Mada banyak sekali lahan-lahan terbuka yang dapat dijadikan lapangan untuk para mahasiswa ataupun juga mahasiswa olahraga. Nah, untuk lahan terbuka dapat kita lihat pada peta di poligon berwarna hijau muda. Dan yang nggak boleh sampai ketinggalan, di Universitas Gadjah Mada memiliki danau yang sangat terkenal, yaitu Danau Lembah UGM, yang ditandai dengan poligon berwarna biru. Selanjutnya di kawasan Universitas Gadjah Mada pastinya terdapat pemukiman warga yang bisa kita lihat pada poligon berwarna ungu. Jadi kita nggak heran kalau di kawasan Universitas Gadjah Mada banyak sekali rumah yang saling berdempetan. Nah, di kawasan Universitas Gadjah Mada ini juga banyak banget tempat makan yang sering dikunjungi oleh para mahasiswa ataupun luar mahasiswa karena harganya yang sangat terjangkau. Sangat cocok nih buat anak-anak kos. UGM juga dekat loh sama salah satu universitas
terbaik di Indonesia. Apa hayo? Ya, benar banget, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta yang letaknya juga di kota Yogyakarta. Baik, mungkin sekian presentasi ataupun pemaparan materi yang dapat saya sampaikan buat teman-teman. Semoga materi yang sudah saya sampaikan ini dapat menambah wawasan kita mengenai peta ataupun mengenai lokasi Universitas Gadjah Mada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.